Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Autodidak, di mana kita bisa belajar secara mandiri. Pada video ini saya akan membahas tentang kemiringan atau skewness. Jadi, kecenderungan diagram poligon mulus bila tidak simetri maka diagram mempunyai kecenderungan atau kemiringan atau skewness, baik ke kiri ini maupun ke kanan. Jadi gambarnya seperti ini diagram poligonnya. Jadi dia miring ke kiri, simetris atau miring ke kanan. Nah, itu yang dimaksud dengan skewness atau kemiringan. Nah, kalau model positif itu ekornya memanjang ke kanan seperti ini ya, model positif. Nah, kalau negatif ke kiri dan ada yang simetris. Jika panjang ekornya sama. Nah, untuk mencari kemiringan atau skewness atau dalam bahasa kita sebut dengan koefisien kemiringan Pearson 1 ya, Pearson. Jadi rumusnya dilambangkan dengan M skew sama dengan X bar atau min dikurangi dengan MO. MO itu adalah modus dibagi dengan S atau simpangan baku. Nah, jadi dalam mencari kemiringan ini yang dicari banyak ya, yaitu harus mencari min rata-rata, kemudian modus, dan simpangan baku. Kalau nyari simpangan baku juga harus nyari varian dulu secara otomatis ya, karena rumusnya adalah akar kuadrat dari varian. Tapi MSQ ini atau skewness ini bisa juga dicari dengan rumus median, nggak pakai modus, hasilnya sama aja ya. Jadi 3 dikali X bar dikurangi median dibagi simpangan baku. Itu kemiringan Pearson 2, rumusnya seperti itu. Jadi langsung aja kita praktekkan ke contoh soal. Kita coba untuk menghitung skew Pearsonnya dulu ya, atau skewness-nya. Diketahui data frekuensinya 0 sampai 9 sampai dengan 80 sampai 99. Frekuensinya adalah seperti ini. Kemudian saya mencoba mengerjakannya langsung sekarang di Excel. Saya pisahkan datanya. Dari data nilai terendah ke nilai tertinggi saya pisahkan ya. 0, 19, 20, 39 sampai seterusnya 80 dan 99. Seperti ini. Dan frekuensinya saya tulis sama persis seperti yang di atas, 25, 15, 25, 13. Nah, itu yang diketahui. Sekarang untuk menghitung skewness MSkew, kita harus menghitung min atau X bar rata-rata. Kemudian kita menghitung MO atau modus, seperti ini rumusnya, dan menghitung simpangan baku. Ini simpangan baku. Tentu kita harus menghitung varian dulu ya. Jadi untuk cara penghitungan min, modus, varian, dan simpangan baku sudah saya bahas di video sebelumnya untuk memahaminya agar lebih jelas tentang spesifik ya, penghitungan spesifik min, modus, varian, simpangan baku. Kali ini langsung saja kita menghitung secara terapan atau tidak saya jabarkan satu-satu ya. Apa sih mungkin saya jabarkan sedikit-sedikit saja. Jadi untuk menghitung min, sekarang langsung saja kita hitung. Min adalah jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI. Jumlah FI itu bisa disebut juga dengan N ya. Kita jumlahkan aja semuanya. Jumlah FI adalah ini, pakai rumus sum. Ini FI, kita jumlahkan, kita enter. Kemudian FI kali XI, kita hitung dulu di sini. Di sini juga bisa. FI dikali XI. Oh, mungkin kita taruh sini aja, FI kali XI. Dan di sini kita harus ngitung XI-nya terlebih dahulu. XI itu adalah nilai terkecil ditambah nilai terbesar dibagi 2. Jadi langsung saja kita sama dengan ini, kasih kurung, ditambah nilai terbesar bagi 2. Nah, ini XI-nya. Tinggal kita drag ke bawah, seperti ini. Sudah ada XI-nya, mungkin kita besarkan dikit biar kelihatan. Ini XI-nya. Tinggal kita kali dengan FI di sini, FI kali XI ya.
sama dengan FI dikali XI. Enter. Oke. Jadi langsung saja kita drag ke bawah. Nah, masih terlihat ya? Masih jelas ya? Nggak bingung kan? Oke, langsung saja kita yang dicari adalah jumlahnya. Langsung pakai sum di blok datanya untuk menjumlahkan. Dan min atau x bar adalah jumlah dari FI kali XI, jumlah ini dibagi jumlah dari FI ini. Tinggal langsung masukkan ini dibagi ini jumlah FI. Oke, enter saja. Kita dapatkan min-nya adalah 63,5. Kita save dulu. Kita save data ini. Di sini kita warnai dengan background biru ya, agar terlihat data-data yang dibutuhkan untuk menghitung MSQ. Kemudian kita harus menghitung modus. Modus itu adalah BB atau batas bawah. Batas bawah dari data ini adalah kalau 0 berarti dikurangi setengah ya, 0,5 berarti. Oh, ini yang dimaksud modus ini adalah batas bawah ini apa data modusnya. Data modus adalah data yang paling banyak frekuensinya atau ini ya. Oke, berarti kita blok dulu. Ini adalah data modus. Kita blok, kasih warna. Ini adalah data modus. Kemudian batas bawahnya tentunya adalah 60 dikurangi setengah ya. Berarti BB-nya kita tulis di sini yang dibutuhkan apa aja. BB. Kemudian P. Kemudian B1 ini adalah frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi atas modus. Jadi seperti itu. Jadi B1 itu adalah ini kurangi ini nanti. Dan B2. Langsung saja kita BB sama dengan batas bawah dikurangi setengah. Seperti itu. Kemudian P ini adalah interval. Jadi antara 60 sampai 79 itu jumlah nilainya berapa? Kita hitung aja. Dari 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 sampai 79, yaitu ada 20 datanya. Kemudian B1 adalah frekuensi modus ini sama dengan kita klik ini dikurangi frekuensi sebelum modus. Nah, seperti itu. Dan B2 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah modus. Nah, jadi seperti itu ya. Tinggal kita masukkan saja langsung ke modusnya. Rumusnya adalah sama dengan BB ditambah P, kemudian kurung buka B1 dibagi per, kamu lihatnya ini aja ya di atas rumusnya, sama lihat ngekliknya B1 per dalam kurung B1 plus B2. Tinggal kita masukin saja. Kita kasih kurung di sini juga nggak masalah, agar memperjelas mana dahulu yang harus dihitung. Nah, seperti itu. Oke, modusnya adalah 68,59 sekian. Kita teliti lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, setelah itu kita harus mencari varian. Dalam mencari varian tentunya kita N ini sudah kita dapatkan 60. Kemudian jumlah dari FI XI kuadrat. Oke, kita kuadratkan XI sama dengan XI ini
dikuadratkan di akar 2. Oke, sudah dapat. Kita drag hasilnya, kemudian FI kali XI sama dengan FI dikali XI kuadrat. Nah, hasilnya sudah dapat, kita drag. Yang dibutuhkan adalah jumlahnya ini, FI kali XI kuadrat. Tinggal dijumlah saja. Sum, kurung buka. Kita jumlah. Langsung hasilnya adalah ini. Jadi ini juga kita pakai. Pokoknya data-data yang kita pakai itu kita blok dengan biru ya, untuk mempermudahkan. Kemudian apalagi yang harus dicari untuk varian, yaitu jumlah dari FI kali XI dikuadratkan. Jumlah dari FI kali XI. Tadi kita sudah menghitung FI kali XI ini ya. Berarti kita taruh sini. Kita sama dengan jumlah FI kali XI ini dikuadratkan pangkat 2. Oke, enter, sudah didapat. Kemudian yang belum tinggal N dikali N-1. N-nya adalah ini 60. Jadi sama dengan 60 diklik, dikurangi dikali N-1, kasih dalam kurung. Bentar, kenapa error ini? Coba sama dengan N, oh dikali, nah kurang tanda kali tadi, N-1. Oke, nah sudah didapat, tinggal langsung masukkan ke variannya, yaitu sama dengan N kurung buka FI kali jumlah FI kali XI kuadrat. Jumlah FI kali XI kuadrat ini dikali ya, dikali. Kurungnya mungkin ditaruh di depan sini. Kemudian dikurangi ini jumlah FI kali XI dikuadratkan dibagi, tapi kayaknya ini dikurangi dulu ya, kasih kurung dulu di awal dan di akhir. Oke, biar pengerjaannya yang didahulukan mana yang sesuai rumus, baru dibagi N kali N-1 ini. Oke, kita enter. Nah, sudah kita dapatkan variannya. Tinggal kita mencari simpangan bakunya. Simpangan baku adalah sama dengan varian di akar kuadrat. Ini akar kuadrat adalah pangkat setengah ya. Oke, enter, sudah didapatkan. Baru kita langsung masuk ke rumus MSQ. MSQ-nya adalah X bar sama dengan dalam kurung. Jadi yang dihitung adalah yang dalam kurung dulu, pengurangan ini. Kalau nggak dikasih kurung nanti terhitungnya adalah MO per S dulu ya. Makanya kita kasih kurung. Prioritas pengerjaan yaitu X bar atau min dikurangi modus kurung tutup dibagi simpangan baku S. Oke, kita enter aja. Nah, ini adalah hasilnya min 0,2511 sesuai tadi. Jika hasilnya kurang dari 0 atau minus, berarti datanya adalah negatif. Kalau negatif, ekornya memanjang ke kiri. Jadi, nah seperti itu. Ini hasilnya adalah negatif ya. Jadi seperti itu cara menghitung MSQ. Memang cukup panjang dan merepotkan ya, karena kita harus mencari min, modus, varian, dan simpangan baku. Untuk itulah sangat penting menyimak video-video saya sebelumnya tentang menghitung min, modus, varian, dan simpangan baku ya. Karena di statistika selanjutnya juga bakal diperlukan. Oke, sampai segini dulu pembahasan tentang MSQ atau skewness atau kemiringan. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi kawan-kawan ya. Dan kalau ada penghitungan saya yang salah, bisa tulis di kolom komentar untuk dikoreksi.
Dan kita akan coba membahas kesalahan itu di mana kita koreksi bareng-bareng. Dan akan saya update atau akan saya ganti video ini jika ada kesalahan. Jadi seperti itu, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.